Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futul 'arifin waj'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma faqihna fid din wa nawwir qulubana bi nuri ilmi wal yaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Thumma ila jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'il amin wa sallim wa jami'il malaikati wa khususan ila hadratil ma'arifin wa ahli baiti wa dzurriyyati wa man yu'minu ala nasri hadzal kitab lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, masih kita melanjutkan pelajaran kitab Amsilati jilid 2 sekarang, yaitu halaman kedua. Baik, langsung saja kita buka halaman yang kedua. Kemarin kita sudah belajar halaman yang pertama jilid 2. Halaman yang kedua yaitu tentang munada sibih mudhof, hukumnya nasab. Sibih mudhof yaitu isim fa'il atau isim maf'ul yang mempengaruhi kata setelahnya, baik rafa, nasab atau jar yang dengan memakai huruf jar. Nah, yang seterusnya ini masih hubungannya tentang munada. Munada yang terletak setelah huruf nida ya. Perhatikan di sini. Kemarin ada huruf nida, itu ada 3. Ya, ayatuha, ayyuha. Nah, ini huruf nida. Nah, yang pembahasan di jilid pertama kemarin baru tentang huruf nida yang ya. Ya. Huruf nida yang ya kemarin ada 3. Yang pertama mufrad ma'rifat. Ya, contohnya ya rahmanu. Rahmanu tanpa al, tanpa tanwin, ya. Kemudian yang kedua namanya setelah nida ya itu munada mudhof. Ya Rasulullahi, baca nasab. Nah, dibaca nasab, ini dibaca rafa tanpa al, tanpa tanwin. Ini dibaca nasab, munada mudhof. Nah, yang ketiga namanya munada sibih mudhof. Ya, munada sibih mudhof ini adalah
munada yang serupa dengan mudhof. Yang serupa dengan munada mudhof. Contohnya ya latifan. Ya latifan bi khalqihi. Nah, ya latifan bi khalqihi. Nah, ini yang ketiga ini munada sibih mudhof namanya. Apa itu sibih mudhof? Ya, munada yang mirip dengan mudhof. Tapi kalau sibih mudhof, ya, bedanya apa? Ia berupa munadanya ini mengikuti wazan isim fa'il, isim maf'ul. Nanti setelah ini ada di halaman terakhir nanti ada tentang wazan-wazan isim fa'il, isim maf'ul, ya. Nah, salah satunya yaitu latifan mengikuti wazan fa'ilun, ya. Mengikuti wazan fa'ilun. Fa'ilun. Nah, mengikuti wazan isim fa'il, ya. Fa'ilun, latifun, latifan. Nah, kalau dia setelah huruf nida berupa wazan isim fa'il, isim maf'ul, ya. Kemudian kata setelahnya ada berupa huruf jar, berarti dia namanya yaitu munada sibih mudhof. Ya. Itu yang dikatakan sibih mudhof, munada sibih mudhof. Hukumnya nasab. Hukumnya nasab, ya. Contohnya ya latifan bi khalqihi. Tidak dibaca ya latifun bi khalqihi karena munada sibih mudhof hukumnya nasab. Nah, bedanya dengan munada mudhof, kalau munada mudhof dia berupa susunan idhofah. Ya. Tapi kalau munada sibih mudhof dia hanya hampir-hampir mirip saja. Bedanya apa? Bedanya kalau munada sibih mudhof setelah huruf nidanya, munadanya ini mengikuti wazan isim fa'il atau isim maf'ul. Dan setelah ini, setelah munadanya ini ada berupa huruf jar. Biasanya ada berupa huruf jar. Ya. Maka dalam kaidah dikatakan di sini yang mempengaruhi kata setelahnya. Ya, ini kata setelahnya, ya, baik rafa, nasab atau jar yang dengan memakai huruf jar. Nah, ini munada sibih mudhof. Jadi ada 3 pembahasan tentang munada tentang setelah nida ya. Yang pertama kemarin tentang yaitu mufrad ma'rifat, maka mabni rafa tidak tanpa al, tanpa tanwin. Yang kedua, setelah nida ya munadanya berupa mudhof, susunan idhofah, maka ininya i'rabnya nasab. Kemudian yang ketiga yaitu yang bernama munadanya sibih mudhof, ya. Yaitu hukumnya nasab. Nah, itu tentang pembahasan munada sibih mudhof. Seterusnya, kaidah yang berikutnya adalah kata Allahumma asalnya ya Allahu. Allahumma ya. Allahumma asalnya ini ya Allah. Nah, ya. Kita kan sering berdoa Allahumma, ya. Doa apa? Doa makan, Allahumma barik lana contohnya kan.
Artinya apa? Ya Allahu. Asalnya ya Allahu. Ya Allah, wahai Allah, ya. Tuh. Kita kan belum tahu Allahumma itu ya, asal katanya dari apa? Dari ya Allah, wahai Allah. Nah, seterusnya faedah yang berikutnya, setelah kata ayyuha, ayatuha hukumnya rofa dan harus ada alnya. Hukumnya rofa dan harus ada alnya. Contoh, ya ayyuhan nasu tidak dibaca ya ayyuhan nasa karena setelah ya ayyuha harus ada al dan dibaca rofa. Dan bila mabni maka sesuai dengan kemabniannya. Contoh, ya ayyuhalladzina tidak dibaca ya ayyuhallazinu karena allazina hukumnya mabni. Nah, perhatikan di sini, saudaraku. Jadi huruf nida kan ada 3. Ada ya, ada ayyuha ayyatuha, ada ayyuha. Nah, yang ya sudah ada 3 pembahasannya. Yang pertama yaitu munada ma'rifat mufrad, yang kedua munada mudhaf, yang ketiga munada sifih mudhaf yang setelah nida ya. Nah, yang seterusnya ini yaitu setelah ayatuha ayyuha. Ya, setelah huruf nida ayatuha ayyuha maka munadanya itu ya yang dipanggilnya itu mabni rofa dan harus ada alnya. Contohnya ya ayyuhan nasu. Nah, ini kan huruf nida ayyuha ya. Nah, setelah huruf nida ayyuha maka dia hukumnya i'rabnya rofa, mabni rofa dan harus ada alnya. Nah, itu bedanya. Ya, harus ada alnya. Mabni rofa. Ya ayyuhan nasu. Ya. Kalau ini tadi setelah ya tanpa al, tanpa tanwin. Kalau ini harus ada al dan hukumnya rofa. Itu bedanya ya. Huruf nida ayatuha atau ayyuha setelahnya ini munadanya ini harus rofa dan harus ada alnya. Nah, kalau mabni sesuai dengan kemabniannya. Contohnya ya ayyuhallazi. Nah, ya ayyuhallazi. Nah, dibaca enggak dibaca rofa. Kenapa? Karena dia isim isyarah, isim mausul hukumnya mabni sesuai dengan kemabniannya. Terusnya kaidah yang berikutnya kita masuk ke rumus lagi nih, ya. Rumus utama bedakan setiap kata antara isim, fi'il, huruf. Nah, ini diulang lagi. Ini kan sudah pembahasan di halaman pertama ya. Rumus utama bedakan setiap kata antara isim, fi'il, huruf. Nah, kita kan sudah membahas tentang ciri-ciri isim atau tanda-tanda isim kemarin, yaitu bisa menerima i'rab jar, tanwin, al, musnad ilaih, dan setelah nida. Kita sudah tahu tentang tanda-tanda isim. Nah, kemudian fi'il nanti di jilid 4. Huruf sudah kita bahas jilid 1, salah satunya yaitu huruf jar. Nah, seterusnya kaidah berikutnya bila isim
terapkan rumus A1. Nah, kita kan sudah mengetahui tanda-tanda isim, ya. Nah, bila isim terapkan rumus A1. Contohnya nanti kalau ditanya tentang kata per kata, masalah rumus, contohnya Muhammadun. Muhammadun. Nah, Muhammadun ini apakah isim, fiil, huruf? Ya. Di rumus utama itu kan ada isim, fiil, huruf. Maka jawabannya adalah isim Muhammadun, ya, isim. Apa tanda-tanda isimnya? Kemarin kita sudah belajar tanda-tanda isim itu bisa menerima i'rab jar, tanwin, al, musnad ilaih, dan setelah nida. Nah, ini Muhammadun ini tanda isimnya apa? Tanwin. Nah, kalau dia isim, contohnya Muhammadun, maka kata kaidah bila isim terapkan rumus A1. Ya, terapkan rumus A1. Apa itu isinya rumus A1? Bedakan antara ma'rifat atau nakirahnya, mabni atau mu'rabnya, muzakkar atau muannasnya, mufrad, musanna atau jamaknya. Nah, nanti kalau sudah kita tahu ini Muhammadun adalah isim, maka kita terapkan rumus A1. Ya, apakah dia isim ma'rifat atau nakirah, mabni atau mu'rab, muzakkar atau muannas, mufrad, musanna atau jamak. Nah, nanti pembahasannya setelah ini, ya, apa yang dimaksud dengan ma'rifat, apa yang dimaksud dengan nakirah, apa yang dimaksud dengan mabni, apa yang dimaksud dengan mu'rab, muzakkar atau muannas, mufrad, musanna atau jamak. Nanti setelah ini kita bahas, ya, lembaran yang berikutnya atau halaman yang berikutnya. Itu saja. Kita sedikit belajarnya satu halaman. Mudah-mudahan ilmu kita bisa kita amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah dunia dan akhirat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.